fadil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin bil khusus aimatil mufassirin wa aimatil muhaddisin wa aimatis sufi ila hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki Syekh Muhammad Abdussalam Jabi masyayikhina wa asadidina wa liman ahsana ilaina wa li abaina wa ummahatina wal mutaqaddimina min hadzal ma'had Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah meneruskan firman-Nya yang kemarin untuk membuktikan sebagai dalil yang bisa kita indra atas kekuasaannya Allah, yang mana Allah membeberno atau mengutarakan kekuasaannya tadi itu ya kaitannya dengan ayat kemarin. Ada sebagian orang yang tidak mau menyembah Allah ya. Ya, karena itu Allah membeberkan terkait kekuasaannya dengan harapan kemudian orang itu mau berpikir untuk kemudian mau menyembah kepada Allah ya. Di mana yang pertama kemarin alam taro rabbika kaifa madda ad-dil ya. Sekarang yang kedua wa walladzi ja'alakumul laila libasan. Ya. Sebenarnya efek dari kemarin dil itu bayangan itu yang itu kan efek dari rotasi ya. Terciptanya bayang-bayang itu efek dari Allah menggerakkan bumi. Ya ini juga sebenarnya juga begitu. Wa walladzi ja'alakumul laila itu Allah jadikan malam itu juga efek dari rotasi. Karena dengan kemudian bumi diputar itu ada kalanya bagian dari bumi itu ada yang menghadap ke matahari, sebaliknya yang bagian punggungnya itu tidak menghadap matahari, yang otomatis kita namakan sebagai malam. Tetapi sampai jangan melihat itu Allah jadikan malamnya, tapi bagaimana kita melihat kehebatan Allah dalam menggerakkan bumi itu berotasi, berputar pada sumbunya, sehingga kita merasakan adanya malam dan siang ya. Karena kalau kita bisa melihat itu, kita akan melihat betapa hebatnya Allah. Ya tadi itu menggerakkan bumi yang begitu besar itu kan butuh kekuatan yang sangat besar. Ya, kita menggerakkan kincir angin aja membutuhkan kekuatan, ya apalagi menggerakkan bumi. Ya, itu harus dilihat gitunya supaya kemudian kita benar-benar melihat betapa hebatnya Tuhan kita ini. Nah, gitu deh. Nah, malam itu libasan. Ini namanya tasbih balik gitu, kalau dalam bahasa ilmu balaghah. Karena adatnya itu dibuang alat-alat untuk menyerupakan itu dibuang, itu kalibasin ya, kafnya itu sebagai huruf adat itu dibuang ya, jadi tidak apa-apa gitu itu.
Ya kayak sampean baca itu loh, di mana itu di berjanji ya, anta samsun anta badrun. Ya itu kan sebenarnya anta, engkau wahai Nabi, kasamsin, seperti matahari. Ya hanya adat alat untuk menyamakannya, alat tasbihnya itu dibuang, yaitu berupa huruf kafnya. Ini juga begitu. Wa ja'alalakumul laila libasan, sajane kalibasin. Nah, sajane begitu. Ya. Nah, malam itu Allah menjadikan malam libasan seperti pakaian. Ya, kenapa? Karena itu bisa menutupi aurat kita. Kan gak ketok rek bengi rek, kan ngono rek. Wan nauma subatan, dan tidur itu sebagai subat, yaitu subat itu roha itu istirahat ya. Nah ini yang harus kita paham rek ya, betapa Allah itu, karena Allah kan yang menciptakan kita kan, ngerti bahwa untuk mereproduksi sel-sel tubuh kita itu yang bagus itu adalah malam. Makanya Allah menjadikan naum subatan, dan itu berada di malam hari. Ya, sampean kalau tanya ke dokter, reproduksi sel yang bagus itu apa? Ya malam. Artinya malam itu untuk yang bagus memang untuk istirahat. Yang bagus itu untuk istirahat. Ya. Ya, jadi ini adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an ya. Ya, yaitu di mana Allah mengetahui bahwa waktu malam itu waktu yang bagus untuk istirahat. Makanya kita kalau bisa ya ojo niru kalong ya. Ya, kalong itu lek bengi melek awan turu. Ya, kalau bisa ini aja, karena Allah bercerita begini, ini artinya itulah yang bagus. Yang bagus itu kalau malam adalah tidur. Wa ja'alan nahara nusura, dan menjadikan siang hari nusur, yaitu sebagai tempat untuk mencari mata pencarian, libtigha'i rizki, seperti mencari rizkinya Allah wa ghairihi dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi yang bagus itu memang siang ini. Siang digunakan untuk aktivitas, malam digunakan untuk istirahat. Ya, dan sekali lagi itu saya pernah baca itu memang kata dokter itu ya memang yang bagus gitu. Jadi istirahat yang bagus itu adalah pada saat malam hari. Kalau di wali-wali itu ada yang berbayar ya. Jadi ada saatnya kalau malam itu ada beberapa anggota tubuh kita itu mengeluarkan racun, dan itu bagus kalau kita posisinya istirahat. Gitu ya. Ya, jadi bagi orang yang mengerti kedokteran ini sebuah informasi yang bagus dan memang sesuai dengan posisi atau keadaan dari organ tubuh kita. Yang memang malam itu bagusnya istirahat, siang itu adalah ya melakukan aktivitas. Ya, makanya lek iso ojo diwali-wali, ya lek bengi turu aja. Ya, kalau turu kan menghabiskan waktu, ya lihat-lihat niatnya. Kalau niatannya itu supaya ngaji subuh dan sholat subuhnya nggak kerinan, wah itu jadi ibadah ya. Itu sama saja dengan sampai dianggap sholat selama semalam kalau niatannya digunakan untuk ya kasarannya supaya besok pagi itu bisa ibadah subuh, sholat subuh, ngaji subuh gitu ya. Ya, sekali lagi itu tergantung dari niat. Kalau niatnya digunakan bagus, kan tidur itu kan mubah. Ya, jadi perbuatan mubah itu kata Imam Ghazali, kalau diniati bagus maka berbuah pahala. Sebaliknya kalau diniati elek ya berbuah dosa. Otak turu mune cek kuat lek.
umpama diniati sing gak apik apa rek, aku tak turu meneh cek kuat ngerumpine, ngono, cek kuat subuh dang tangi dang ngekei uyah nang lambene kanca-kanca cek meler kabeh. Nah itu kan niatannya sudah tidak baik ya. Pun wawalladzi, ya berikutnya ya, ini yang ketiga berarti ya, dalam rangka Allah itu ini menunjukkan apa sifat ketuhanannya itu ya, yang sekali lagi supaya kita mengenal pastinya ya, mengenal Allah ya. Wawalladzi, dialah zat, yaitu Tuhan kamu adalah zat arsalar riyah, yang mengirimkan angin ya, maksudnya ya meniupkan angin kalau bahasa Indonesianya ya. Itu juga loh, sampai jangan melihat niup anginnya tapi bagaimana angin itu bergerak itu loh. Sampai koyo iki aja kadang gerakno udara nyebul ping pira wae ngono ae, coba sebulan ae sak kuate sak pira, paling nyebul ping 10 wis megap-megap ya. Tapi bagaimana ketika Allah itu meniup angin tadi itu ya, itu harus ya, kalau kita mengerti ilmu terkait ilmu apa ya, ilmu apa namanya terkait cuaca ini, kita akan melihat betapa hebatnya Gusti Allah itu ya. Niupnya itu loh, cobalah. Jadi kita paham bahwa ini kan niup ini busra baina yadi rahmatihi, yaitu sebagai kabar gembira bahwa akan datangnya rahmatnya Allah berupa qudamil mator, itu datangnya hujan. Karena kita paham hujan itu kan sebenarnya berasal dari penguapan air, dan kita paham air itu penguapan yang terbesar di mana? Di daratan apa di lautan? Di laut. Lah itu kalau Allah tidak menggerakkan, meniupkan angin yang akhirnya kemudian angin itu membawa awan-awan yang berada di atasnya, itu ya evaporasi atau penguapan itu percuma ya. Karena kenapa? Yang menguap di laut otomatis yang nanti mendapatkan hujan juga di laut kan ngono ya. Tapi oleh Allah itu digerakkan menuju daratan, ngono ya. Subhanallah itu ya. Walaupun secara ilmu cuacanya itu kan memang tekanan udara itu beralih dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Dia kan pinginnya seimbang ya. Jadi kalau apa ya, akibat pemanasan yang maksimal itu akhirnya kan di daratan itu tekanannya rendah, di laut tekanan tinggi. Akhirnya kemudian yang tekanan tinggi itu beralihlah ke tekanan rendah tadi itu, sambil gowo udan iku kan dalam apa, gowo apa namanya itu, awan itu ya. Sehingga bahasanya di sini Allah arsalar riyah, meniupkan angin. Nah, jadi itu kalau dalam bahasa anunya itu karena akibat perbedaan tekanan tadi itu. Dalam fisika itu apa itu? Ada sebuah hukum apa? Boyle ya. Bahwa tekanan itu akan berpindah dari yang tinggi menuju yang rendah. Ya. Lah, gitu itu sebenarnya bukan sebuah bukan sebuah kebetulan itu, enggak. Itu memang sudah dirancang. Ada desain itu berpindah dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah sambil menyapu awan-awan yang berada di sekitarnya, artinya membawa awan-awan itu, sehingga yang dari laut sana dibawalah ke sini ya. Sampai kalau berada di tepi pantai itu baru melihat ketika mau hujan itu kan ada awan yang datang dari arah laut itu bergerak gitu. Nanti kalau sudah rata di atasnya dan oleh Allah diberhentikan, baru itu turunlah hujan. Wah, itu
sekali lagi ketika Allah mengatakan walladzi arsalar riyah itu, kalau kita lihat bagaimana proses berpindahnya udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sambil membawa awan itu kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Ya, andaikan sekali lagi udara itu kemudian tidak bergerak, dan itu bisa nggak bergerak, ya. Andaikan tidak bergerak, ya kita tidak akan merasakan akan adanya hujan. Hujan itu akan banyak terjadi hanya di laut saja, karena memang disitulah tempat penguapan air yang terbesar, bukan di daratan. Daratan penguapannya tekon di penguapan sing kapati api mana ya, penguapan toko air kencing ya, air peceren itu kan. Tapi kalau di laut kan bagus, airnya air yang masih jernih, ya. Jadi ini terkait pembacaan ya, ada yang membaca busro, ada yang membacakan apa tadi itu, begitu juga dengan terkait pembacaan busro itu loh ya, tidak usah itu ya. Wa anzalna minas samai, kemudian kami turunkan dari langit, yaitu ma'an tahura ya, setelah dibawa ditiup angin tadi itu sambil membawa berita gembira karena di situ mengandung rahmatnya Allah, yaitu berupa akan datangnya air hujan. Wa anzala minas samai ma'an, kemudian kami turunkan dari langit itu ma'an tahura, yang suci. Dari ayat inilah tahura tadi inilah yang akhirnya kemudian ulama mengatakan bahwa termasuk air suci yang mensucikan itu adalah masuk air hujan, karena di sini Allah menegaskan ma'an tahura ya, gitu. Nah, diturunkannya itu dalam rangka kemudian kami akan menghidupkan bihi dengan air hujan tadi itu baldatan maitan, yaitu sebuah daerah yang mati ya. Karena ya kalau di Indonesia sampai tidak melihat, kalau di Timur Tengah tuh melihat betapa ketika nggak ada hujan tuh mati temenanan, nggak ada tumbuhan itu. Tapi kalau sudah ada hujan, seminggu berikutnya langsung hijau. Karena sampai di sini kan mesti hijau terus, karena memang hujannya hampir tiap hari. Kalau di Timur Tengah tuh hujannya bisa dihitung, paling setahun 2 kali, 3 kali, setahun lah itu. Ya. Jadi kali ini juga begitu, hanya mengalir tahunan. Kalau di kita kan kali kan terus-terusan mengalirnya. Sana tuh tahunan. Ya. Nah, jadi dengan air itu Allah menghidupkan daerah yang mati ya. Di tahfidz dibaca tahfidz itu maitan, enggak dibaca mayitan ya. Yastawi fi al mudzakkar wal muannas, di sini sama saja, ini mau mudzakkar sama muannas, dzakarahu bi tibaril makan, tapi Allah di sini menyebutkannya itu maitan tadi itu adalah menyebutkan tempatnya ya, menghidupkan tempatnya itu menjadi hidup dengan tumbuhnya namanya itu ada rumput-rumputan dan lain sebagainya. Wa nuskiyahu, kemudian dengan air hujan tadi itu Allah juga memberikan minum mimma khalaqna an'am, yaitu dari apa yang diciptakan oleh Allah berupa hewan ternak ya, berupa yaitu ibil, onta, sapi, gonam yaitu wedhus, wa anasiya katsiran, dan manusia yang banyak ya. Itu kan itu adalah salah satu fungsi dari hujan, yaitu mengairinya ya, diberikan minuman. Dan itu kita paham memang manusia itu sangat butuh sekali terhadap minuman tadi itu, karena memang lebih besar dari tubuh kita itu butuh cairan, dan orang itu akan lebih cepat mati kehabisan air daripada kehabisan makanan ya.
Makanya di sini Allah menyebutkan air di sini ini menunjukkan betapa pentingnya air itu bagi kehidupan, ya, termasuk bagi manusia. Jadi Allah menceritakan itu semuanya supaya kita ini kemudian biar paham betapa hebatnya Tuhan kita, yaitu Allah itu, yang harapannya kemudian kita tidak noleh-noleh untuk kemudian mencari sesembahan selainnya Allah gitu nggih. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.